teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa teman-teman lagi lewat video lagi ya teman-teman ya. Semoga yang nonton video ini lagi pada dikasih kebahagiaan dan kelancaran buat semua usahanya serta rezekinya juga ya teman-teman. Amin. Nah, buat menambah kebahagiaan lagi, seperti biasa kita mau bahas action figure lagi nih teman-teman. Dan ini udah jelas ya di sini ya. Ada boxnya. Yang mau kita bahas adalah salah satu karakter atau apa ya, sebenarnya villain dia, bukan karakter baiknya, tapi dia karakter jahatnya teman-teman. Dia adalah musuh utama dalam film Transformers Rise of the Beast teman-teman. Dia adalah Scourge ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Scourge teman-teman. Nah, sebenarnya ini saya terilhami dari salah satu komen dari teman-teman yang beberapa waktu lalu saat lagi review atau unboxing juga figur dari Bumblebee yang Cyber Era CE04. Ada masukan beli yang lebih murah dong. Jangan yang sampai 1 juta ke atas misalkan, atau sampai juta-jutaan. Nah, kebetulan saya juga sempat agak bingung nyari figur Scourge yang murah gitu ya. Tapi ya saya cari-cari dan sepertinya yang namanya semesta mendukung ya teman-teman ya. Kalau kita nyari biasanya kita akan dapat gitu. Entah gimana nggak tahu. Nah, ternyata pas saya lagi jalan-jalan di KKV, lihat-lihat beberapa spot action figurnya atau mainannya ya teman-teman ya. Ternyata nggak sengaja ketemu nih action figure ini teman-teman, Transformers yang lininya Rise of the Beast teman-teman. Nah, dia ini keluaran dari Blockkiss ya teman-teman ya. Nah, Blockkiss ini sebenarnya licensed by Hasbro juga gitu, tapi ukurannya itu agak kecil memang. Tapi harganya itu sangat ekonomis teman-teman, di bawah 200.000. Bayangin aja teman-teman ya, 200.000, di bawah 200.000, nggak sampai 200.000 kalau teman-teman bisa cari di KKV ya teman-teman ya. Cuma sepertinya banyak yang beli ya, ludes gitu ya, karena harganya dibilang mahal juga enggak gitu ya, murah, bahkan 200.000 ke bawah gitu, nggak sampai 200.000 bisa dapat figur yang detailnya lumayan oke, artikulasinya mantep teman-teman. Jadi ya kurang apalagi, mungkin cuma kurang gede aja ya dan kurang pakai diecast, tapi sebenarnya secara detail itu oke banget. Dan buat harganya sih keren banget sih untuk di koleksi ya, wajib ya kayaknya ya teman-teman ya. Oh iya, dan juga dia dilengkapi dengan lampu, jadi bisa nyala teman-teman. Kita lihat aja seperti apa ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ayo kita lihat boxnya dulu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih boxnya seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian depannya ini ada gambar si Scourge-nya dan dia pakai efek-efek hologram ya. Balik lagi, ini box untuk action figure di bawah 200.000 teman-teman. Keren. Saya bisa bilang ini keren. Harganya di bawah 200.000. Di sini ada mereknya atau ada tulisannya Blockkiss ya teman-teman. Fun in New Blocks ya. Terus ada tulisan Transformers ya, karena ini mainannya dari seri Transformers ya teman-teman ya. Ini ada gambar Scourge-nya juga. Nah, ini ada mukanya si Scourge. Terus ada tulisannya nih teman-teman, Chest and Eyes. Apa nih, kurang jelas. Have lights that can glow, jadi bisa nyala ya teman-teman ya. Mata dan di dadanya bisa nyala. Terus no brush required, no glue required, no cutter required. Jadi ini sebenarnya mainannya bentuknya kayak mokit gitu ya teman-teman. Tapi ya katanya sih udah siap, tinggal di pasang-pasang aja gitu ya. Nggak perlu ditambah-tambah brush lagi atau lem lagi dan lain-lain sebagainya. Nah, di bawahnya ada tulisan Classic Class, terus Blockkiss Figure R13 Robots. Terus ini Scourge ya teman-teman ya, ada lambangnya si Scourge, terus ada tulisannya Scourge juga 2023 Hasbro and Paramount Pictures Corporation. Jadi ya seperti yang saya cerita tadi, ini mainan yang harganya terjangkau tapi license teman-teman, bukan KW-KW ya teman-teman ya, bukan request. Jadi mantap banget sih harusnya ya.
Nah, ini ada logonya, Transformers, Authentic Genuine License, Warning, Choking Hazard, Small Parts, Not for Children Under 3 years. Jadi bukan buat anak-anak di bawah 3 tahun ya teman-teman ya. Nah, di bawahnya lagi ada tulisan-tulisan aja, Blockies figures, modelnya, terus age range-nya, dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi untuk 12 tahun ke atas sebenarnya. Ya, lalu ya ada tulisan-tulisan ya teman-teman ya, panduan-panduannya dan do's and don'ts-nya, terus ada logo Blockies figures, dan ini ada tempel-tempelan dari si KKV-nya teman-teman. Nah, ini ada logonya Hasbro, jadi license by Hasbro sekali lagi ya. Jadi ini mainannya atau figurnya bukan KW-KW-an atau request ya teman-teman. Nah, lalu kita ke bagian sampingnya sini ada gambar si Scorch, terus ada tulisannya lagi Blockies Transformers ya teman-teman ya. Ada Transformers lagi, lalu Classic Class 03 Scorch ya, Blockies figures lagi. Oke. Lalu di belakangnya ada, nah ini ada ceritanya ya, atau detail atribut-atributnya tentang si Scorch ini teman-teman. Jadi factionnya dia di mana, Terrorcon, terus functionnya apa sebagai hunter, terus tingginya kira-kira segini teman-teman, 5,48 meter. Terus simbolnya Terrorcon leader, the most fearsome hunter, dan seterusnya ya teman-teman ya. Bisa dibaca sendiri mungkin teman-teman tuh ya, ada keterangannya cukup panjang. Nah, di sampingnya ada logo, ada gambar si Scorch-nya teman-teman, lagi pose, terus Blockies Transformers ada lagi. Di bawahnya ini dia ada Bumblebee sama si Scorch-nya. Nah, ini memang katanya dia bisa dipasangin sama si Bumblebee-nya. Jadi ada nih, pairs with Bumblebee, reenact the classic moments from the movie. Jadi tapi dikasih tahu juga, this product only contains the Scorch character. Jadi supaya nggak misleading ya, di sini hanya ada si Scorch-nya aja, nggak ada Bumblebee-nya. Tapi bisa disambung nanti di bagian perutnya tuh ada sambungannya buat si Bumblebee-nya. Jadi bisa kayak efek-efek ditusuk gitu nanti di perutnya si Bumblebee gitu loh teman-teman. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, parts-partsnya, dan ya nanti kita bisa lihat ya teman-teman ya. Lalu di sini ada, nah gambar lagi si Scorch-nya lagi pose, terus senjatanya, exclusive weapon and accessories, matching role specific weapons, dynamic combat stances. Ya, ginilah tulisannya ya. Terus whole body joints are complete and movable. 20 movable joints can hold various poses. Nah, ini jadi joinnya ini ada 20 yang bisa digerakin. Jadi teman-teman bayangin kayak gimana artikulasinya. Harusnya sih mantap ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi di bagian atasnya sini. Ya, gambar si Scorch aja ya teman-teman ya. Scorch Classic Class. Ya udah gini aja sih kurang lebih. Kita langsung lihat dalamnya ya teman-teman ya. Ini udah dibuka, sebelumnya sudah di unboxing dan sudah dipasang sama teman saya, karena seperti yang teman-teman mungkin pernah saya ceritain juga, saya kurang confident kalau bagian ngerakit-rakit atau transform. Jadi mendingan habis beli langsung saya minta tolong ke teman saya, tolong rakitin dong dan tolong rekamin videonya sekalian. Jadi enak banget ya punya teman setia, punya teman baik itu Sohib, mantep banget. Jadi dibantu ngerakitin dan dibantu syuting juga sekalian. Jadi habis ini videonya akan saya tampilkan ya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu kurang lebih dalamnya ini ada apa aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah kosong. Nah, yang kita dapat, nah ini ada semacam stiker-stiker. Salah satunya buat bagian stand base-nya teman-teman, karena kita dapat stand base juga. Lalu ini kan udah keluar dari plastiknya. Ini ada bagian-bagian lagi. Nah, ini parts-partnya. Sebelum ke situ kita dikasih buku panduannya teman-teman. Tuh, jadi gimana ngerakitnya. Ini yang orange ini bagian yang dia bisa nyala teman-teman. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya teman-teman ya. Tuh, jadi dari kepala, tangan, badan, terus di assembly ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Cukup lengkap ya teman-teman ya.
panduannya. Nah, ini bagian depannya seperti ini, Transformers, Classic Class, dan ada keterangan lagi. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya kalau untuk manual guide-nya. Terus ini kita dikasih instruksi lagi tentang baterainya, teman-teman. Kalau mau ganti-ganti baterainya sudah ada di sini, jadi tinggal baca aja sih, meskipun kayaknya agak repot ya teman-teman ya. Dia pakai baterainya CR927 3 volt ya, kurang lebih kayak baterai jam kali ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini buat panduannya, isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini udah dilepas-lepas sama teman saya dan sudah dirakit jadi si Scorch. Kita lihat seperti apa tanpa berlama-lama lagi. Ayo kita lihat video perakitannya ya teman-teman ya. Check it out. Ini sudah jadi Scorch-nya, tadi sudah lihat ya video perakitannya sama teman saya, dibantu ya teman-teman. Jadi ini sudah jadi Scorch-nya, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang saya cerita tadi, dia ada stand base-nya kurang lebih ya plastik aja teman-teman, plastik yang tapi cukup ini ya, cukup kokoh sih plastiknya. Dan di sini ada tulisannya Block Keys, Transformers, Rise of the Beast. Terus ada logonya, kayaknya ini logonya Terrorcon kalau nggak salah. Nah, ini ada matanya si Scorch, terus ada efek-efek gini, dan ini ada efek-efek apinya teman-teman ya. Jadi seolah-olah dia lagi ada di dalam kobaran api ya, mungkin lagi berperang atau berantem. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Scorch-nya teman-teman, sudah dibantu rakit sama teman saya. Ya, jadi hasil jadinya adalah seperti ini. Kurang lebih kalau kita mau ukur tingginya, Scorch ini adalah tingginya ada di, kalau pakai penggaris kira-kira 12,5 sampai 13 cm sih, atau 12 sampai 12,5 cm sih kurang lebih ya teman-teman, sorry. Jadi sekitar 12 sampai 12,5 cm tingginya. Stand base-nya sendiri, untuk base-nya itu kira-kira 11,5 cm lah ya. Lebar base, panjang base-nya kira-kira 11,5 cm, lalu lebar base-nya itu kira-kira 8,5 cm ya teman-teman ya, 8,5 cm ya. Sekarang kita lihat lagi ya secara detail nih teman-teman. Ini paint jobnya juga cukup oke ya kalau saya lihat, meskipun bahannya ini plastik ya, plastik, tapi secara secara detail itu keren teman-teman. Ada ininya, ada detail-detailnya, bahkan di pedangnya ada, terus di badannya, mesinnya itu ada semua detailnya. Mantep sih teman-teman. Untuk mainan seharga nggak sampai 200.000 teman-teman, kita dapat detail yang hampir luar biasa seperti ini menurut saya. Jadi ya cukup oke sih, dan worth it banget rasanya ya teman-teman ya kalau lihat detailnya seperti ini. Mungkin ya kalau kita boleh ada yang kurang puas adalah ukurannya teman-teman, karena kurang gede ya. Agak mini, tapi balik lagi harganya lagi teman-teman, di bawah 200.000 dapat figur sedetail ini. Jadi ya kita nggak bisa banyak komplain sih harusnya, dan malah harus bersyukur sebenarnya teman-teman. Layak untuk dijadikan collectible juga sebenarnya di lemari pajangan kita ya teman-teman ya. Nah,
Lalu yang teman-teman bisa lihat lagi adalah dia dilengkapi dengan lampu di bagian orange-nya ini. Ini mungkin saya agak matiin dulu lampunya sedikit, nah biar lightingnya berkurang. Nah, kita coba ya teman-teman ya, bagian orange-nya ini dia bisa nyala kalau kita kasih sensor gerakan tut gitu ya. Nah, dia bisa nyala teman-teman, jadi nyalanya itu bisa sampai ke matanya. Mantap ya. Jadi figur di bawah 200.000, detailnya lumayan oke teman-teman, dikasih light up display juga teman-teman, jadi cukup sadis sih menurut saya. Dan ini license, bukan KW atau request gitu loh teman-teman. Nah, hal selanjutnya yang bikin saya takjub dari figur ini adalah artikulasinya teman-teman. Tadi dibilang ada 20 artikulasi, mungkin saya nggak akan ngitung satu persatu ya teman-teman ya, tapi kita coba aja ya dari kepala dulu. Kepala dia sebenarnya karena apa ya, dia dicopot sambung aja, jadi bisa bebas ke kanan ke kiri, muter-muter juga dia bisa bebas, cuma dia agak ketahan di sini helmnya sama punggungnya nih teman-teman, armor punggungnya. Jadi ya dia agak kayak nahan, nggak bisa ngedongak. Untuk ngedongak dia agak terbatas, tapi ke kanan ke kiri hampir nggak ada masalah tuh, bahkan bisa 360 juga. Nunduk juga ya masih oke lah untuk nunduknya ya. Kurang lebih sih kalau untuk di kepala seperti itu ya teman-teman. Terus apalagi ya, kita ke tangan kali ya. Di bahu nih ada join lagi, bisa muter-muter dan bisa maju mundur teman-teman bahunya, jadi cukup mantap ya. Nah, terus tangannya bisa muter teman-teman, 360 sih harusnya, cuma kayaknya dia ketahan nih sama armornya. Kita harus agak miring-miringin aja, tapi tangannya bisa muter, bahunya 360, jadi nggak ada masalah. Lalu di sikunya sini ada join lagi, ada sendi lagi, nah bisa nekuk sampai kurang lebih sedalam ini ya teman-teman ya, sikunya ya. Nah, lalu di bagian tangan bawahnya ini bisa muter-muter juga teman-teman. Jadi kita bisa puter-puterin juga bagian lower armnya ya. Cukup keren ya, artikulasinya lumayan banyak. Ini baru di tangan aja. Nah, kalau di sini ininya nggak bisa diputer, bagian senjatanya nggak bisa diputer, tapi tiap jari-jarinya ini bisa kita artikulasiin teman-teman tuh ya. Meskipun satu aja ya, satu nggak di bagian sikunya ini nggak bisa kita artikulasi, tapi di sininya aja nih, di bagian ujung-ujungnya aja ini bisa kita artikulasiin ya. Cukup oke lah ya teman-teman, menurut saya sih cukup oke sih. Dan ya balik lagi, untuk harga segini kita dapat segini banyak artikulasi sih, harusnya oke juga ya. Nah, untuk bahu yang sebelahnya mirip juga teman-teman sama bahu yang satunya. Tangannya juga lower arm bisa muter-muter juga teman-teman. Ini joinnya kadang suka ngikut. Nah, lalu ini buat apanya, pergelangan tangannya bisa diputar juga, ada join dan bisa naik turun. Tapi bagian jarinya tidak bisa diartikulasi ya teman-teman ya, seperti ini aja. Lalu pedangnya juga nggak bisa artikulasi, udah begini aja, nggak bisa diputar-putar. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di bagian tangannya dan kepalanya. Lalu di badan, di torso ini dia nggak ada artikulasi, baru ada artikulasi di bagian pinggang teman-teman. Tuh, pinggangnya bisa muter-muter. Wah, cukup mantap ya. Jadi posenya harusnya bisa banyak nih teman-teman yang bisa kita lakukan dengan si Scorch ini, Blockies. Nah, untuk kakinya sendiri dia pahanya, wow ini sadis, bisa sampai atas lagi tendangannya. Jadi wow ya, cukup sadis sih gitu untuk artikulasi kakinya. Ke kanan, untuk ke kanan, nah ke samping juga bisa, ke samping kurang lebih bisa segini. Lalu nah ini di bagian pahanya ini dia bisa muter-muter ya, pangkal pahanya dia bisa muter, ada sendi putar. Lalu ada sendi putar lagi di bagian lututnya teman-teman. Wow, jadi di lututnya bisa putar, di pangkal pahanya bisa putar ya. Sadis, mantap Blockies.
Nah, untuk lututnya bisa segini teman-teman, kurang lebih sedalam ini joinnya ya. Dan yang kerennya lagi di sininya teman-teman, di kakinya. Nah, kakinya bisa naik turun, bisa ke kanan ke kiri juga. Jadi ya memang artikulasinya cukup keren sih untuk mainan seharga di bawah 200.000 teman-teman. Balik lagi, ini saya ngomong berkali-kali saking takjub sendiri saya dengan Blockis ini ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sih Blockis Transformers Scorch ya teman-teman. Gimana teman-teman? Ada pendapat kalau dari teman-teman? Kalau dari saya, kalau saya boleh izin menyimpulkan, balik lagi, figur Scorch dari Blockis ini, satu hal yang saya suka adalah detailnya teman-teman. Tadi meskipun ini figur di bawah 200.000, tapi bikinnya nggak asal-asalan ya teman-teman ya. Mereka bikinnya sepertinya sangat thoughtful gitu ya, detail-detailnya dapet semua, mantep, dan ya cukup oke. Balik lagi untuk 200.000 ke bawah gitu ya, mainan 200.000, teman-teman mungkin boleh komen juga apakah ini desainnya movie accurate atau tidak ya teman-teman ya. Lalu hal kedua yang saya suka dari figur ini adalah LED-nya teman-teman. Nah, LED-nya bisa nyala ya, kita dikasih light up display di bagian dada dan mata. Jadi balik lagi untuk mainan seharga segini bisa nyala juga light up display. Wow, jadi keren sih. Lalu hal berikutnya lagi yang saya sangat suka dari figur ini adalah tadi artikulasinya teman-teman. Jadi kebayang sih berapa banyak pose yang bisa kita bikin sama si Scorch ini. Nggak sabar kayaknya pengen ngeposein. Jadi ya kita lihat aja nanti. Lalu kalau ada hal yang boleh mungkin agak diperhatikan dari figur ini, satu, ukurannya teman-teman. Ukurannya balik lagi tadi hanya sekitar 12 cm aja. Mungkin nggak terlalu besar ya, hanya ya segini aja kalau dibandingkan ya dengan tangan saya gitu ya. Jadi nggak terlalu besar kalau secara ukuran, tapi ya balik lagi harganya sudah sangat terjangkau sih menurut saya. Jadi rasanya kita nggak bisa terlalu banyak komplain juga dengan figur ini, dan malah harus bersyukur sih dengan hadirnya Blockis Transformers ini ya teman-teman. Lalu hal kedua yang perlu diperhatikan adalah LED-nya atau lampunya, light up display-nya. Dia itu bisa nyala, tapi nyalanya itu hanya sekitar beberapa detik mungkin ya teman-teman ya, atau 1 menit atau beberapa detik lah pokoknya lah. Nanti dia mati sendiri. Nah, ini mungkin akan menyulitkan buat teman-teman yang lagi mau foto-foto dengan figur ini. Satu lagi udah pose-posein, terus mau difoto, udah dinyalain, tiba-tiba nyari angle yang enak, dia mati lampunya atau light up display-nya dia mati. Nah, itu mungkin ada sedikit-sedikit kendala di situ ya. Cuma balik lagi, kompensasinya dari harga yang sudah kita bayarkan di bawah 200.000 mungkin teman-teman, kita dapat figur sekeren ini, sebanyak ini artikulasinya, dan sudah dilengkapi dengan fitur light up display. Menurut saya sih kita udah nggak bisa terlalu banyak komplain, dan harusnya sih bersyukur aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pendapat atau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you, bye-bye.